Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya kita akan bahas mengenai official teaser trailer dari Captain America Brave New World, yang ternyata hasilnya sudah mengejutkan diriku yang satu ini di reaction kemarin ya, yang saking senengnya nemuin Red Hulk di akhir trailer. Itu gokil sih. Nah, sekarang di video ini kita akan membreakdown semua detail dan juga teori yang kita dapatkan setelah menonton official teaser trailer Captain America Brave New World ini. Apa aja nih? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, seperti yang kalian tahu bahwa ini semua bermula dari kisah Steve Rogers yang berakhir dalam Avengers Endgame, yang dimana dia akhirnya memberikan perisai itu kepada Sam Wilson sebagai bentuk hadiah perpisahannya, karena dia merasa bahwa perjuangannya kali ini sudah selesai dan dia ingin menikmati kehidupan yang baru jauh dari era peperangan. Nah, Sam pun akhirnya menerimanya dan menjalani kehidupannya sebagai Captain America yang baru. Tapi di serial The Falcon and Winter Soldier terjadi semua permasalahan, yang dimana Sam akhirnya mengundurkan dirinya dan memberikan perisai itu kepada pihak pemerintah, sampai akhirnya government memilih John Walker sebagai Captain America yang baru versi pemerintah. Tapi usahanya selalu ditentang oleh si Sam Wilson dan juga Bucky Barnes, karena merasa John Walker gak pantas untuk menjadi Captain America yang baru. Sampai di edisi serialnya, akhirnya John Walker melepaskan semua gelar itu dan memberikannya kepada Sam Wilson, yang dasar memang dia adalah orang yang jauh lebih pantas untuk menjadi Captain America di era modern sekarang ini ya. Wilson, thanks for coming in, but I want to make another run at making Captain America an official military position. Work with me, Sam. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai official teaser trailer yang satu ini, yang dimana official teaser ini membuka sebuah adegan di dalam sebuah White House, dan di situ tampak ada Sam Wilson yang untuk menjabat sebagai pemerintah, dan dia bertemu dengan presiden barunya, yaitu Thunderbolt Ross, yang dimana sebelumnya si Ross ini diperankan oleh mendiang William Hurt, yang mulai debutnya dari film The Incredible Hulk hingga film Black Widow sebagai penutupannya. Dan sekarang beliau digantikan oleh Harrison Ford, yang merupakan aktor legendaris yang pernah main banyak di berbagai macam franchise ya, seperti Star Wars dan juga Indiana Jones. Nah, di sini kita bisa melihat kalau si Ross ini mengundang Sam masuk ke dalam ruangannya untuk menaikkan pangkatnya sebagai Captain America yang baru, dan juga sebagai weapon utama untuk kemiliteran Amerika Serikat. Dan terlihat di sini bahwa Sam sepertinya gak setuju mengenai gagasan seperti itu ya, karena dia tahu bahwa dari dulu si Ross ini adalah orang yang gerusak-gerusuk banget dan selalu punya misi rahasia yang akan menguntungkan dirinya sendiri. Nah, ini kebukti semenjak dari film The Incredible Hulk tahun 2008, yang dimana tujuan dia memburu Hulk ini dari awal adalah untuk mengambil sampel darahnya dan menjadikannya sebagai bioweapon untuk melindungi negara Amerika Serikat. Dan sepertinya dalam film ini Ross akan menjadi masalah utama dalam film Captain America Brave New World kali ini ya. Nah, sebelumnya kita bisa melihat dalam serial Secret Invasion, leadernya itu adalah Presiden Richardson, yang dimana dia telah mendeklarasikan sebuah perang terhadap bangsa Skrull yang udah berhasil menghancurkan satu populasi negara Amerika Serikat. Karena ada banyak banget pembunuhan di mana-mana, akhirnya Richardson digantikan oleh Thunderbolt Ross yang dipilih oleh para warga Amerika Serikat. Dan itu diperlihatkan dalam scene ketika Ross itu lagi melambaikan tangan di depan banyak orang yang memilih dia sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru itu ya. Nah, kemungkinan film ini akan mengadaptasi sebuah komik Hulk volume 3 issue nomor 22 yang dirilis pada tahun 2022. Yang dimana setelah Ross menjadi Presiden Amerika Serikat ya, dia memilih untuk meletakkan semua daerah dengan bom sinar gamma, yang dimana sinar gamma ini ya ia dapatkan dari sampel Hulk yang berhasil ia upgrade dengan signifikan. Dan dia menganggap bahwa semua superhero yang di luar pemerintah itu adalah pengkhianat negara dan harus diburu. Dan itu kelihatan
di serial Miss Marvel kemarin ketika di audisi banyak banget memburu semua para superhero yang masih berstatus vigilante alias di luar kewenangan pemerintah Amerika Serikat ya. Kemudian kita bisa melihat ada penampakan Giancarlo Esposito yang dari awal teaser ini terlihat dia menyerang Captain America dan juga menghancurkan White House kepresidenan. Well, sebenarnya siapakah dia sebenarnya? Kemungkinan kalau yang gue lihat ya, dia akan menjadi karakter antagonis di film Captain America Brave New World ini. Tapi namanya kita belum tahu siapakah dia. Tapi kalau yang gue lihat dari outfit dan juga pergerakannya, sepertinya dia akan menjadi tentara bayaran. Yang akan begitu besar, dia adalah Raoul Bushman yang merupakan kepala mercenaries yang menjadi lawan utama Moon Knight dalam komik Marvel. Dan pembahasan ini udah pernah kita lihat dalam Moon Knight episode keempat, yang dimana tampak sekilas kalau Mark ini selamat dari pembantaian si Raoul Bushman ini ya. Dan akhirnya si Mark ini dipilih oleh Dewa Khonshu untuk menjadi Moon Knight. Atau bisa jadi dia akan menjadi J.W. Bridge, yang dimana dia adalah seorang mercenaries juga, dan juga dia adalah sekutu Cable di komik-komik X-Men. Well, lagi-lagi ini masih asumsi dan juga masih teori aja ya, karena dari perawakannya dan juga outfitnya aja ini sangat familiar kepada berbagai macam karakter yang ada di komik Marvel. We'll show the world a better way forward. Nah, ketika si Ross lagi berpidato di hadapan banyak orang di pemerintahan dengan memperlihatkan semua rancangan yang akan ia susun untuk masa depan negara Amerika Serikat, terlihat bahwa Isaiah Bradley mengacaukan rapat itu dan berusaha membunuh Thunderbolt Ross dengan pistol yang ia bawa. Seperti yang kita tahu ya, bahwa Isaiah Bradley ini adalah korban dari uji coba Super Soldier, yang ternyata dia adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari insiden tersebut. Nah, hal ini sempat ia utarakan di The Falcon and Winter Soldier series, bahwa selama dia menjadi uji coba eksperimen, dirinya kerap dianggap rasis dan gak pantas untuk membela negara Amerika Serikat. Nah, hal ini merujuk kepada awal abad ke-19, karena dari dulu kulit putih dan juga kulit hitam itu selalu menjadi perbedaan yang signifikan. Bahkan kulit hitam memang dari dulu adalah seorang budak yang kerap disisa oleh para kaum kulit putih. Kemudian si Isaiah ini kabur dan dikejar oleh Sam Wilson yang melompat keluar jendela White House tersebut. Pastinya dong kalau udah begitu, makanya si Isaiah ini akan dianggap sebagai pengkhianat negara dan diburu oleh Thunderbolt Ross. Dan kita bisa melihat ada sebuah adegan ketika Sam Wilson mengunjungi seorang di dalam sebuah penjara. Nah, kemungkinan ini adalah adegan ketika Isaiah Bradley sudah ditangkap dan dia akan bertemu dengan si Sam Wilson di dalam penjara tersebut untuk mengklarifikasi kenapa dia berusaha untuk membunuh si Thunderbolt Ross sebagai presiden yang baru. Tapi ada kemungkinan kalau Isaiah Bradley ini ketika dia berusaha membunuh presiden ya, dia dikendalikan oleh seseorang. Karena yang gue lihat dari matanya dan juga perawakannya terlihat kosong dan gak fokus terhadap aksinya, alias dia telah di brainwashing oleh seseorang. Jika benar iya, maka kemungkinan dia akan dikendalikan oleh sebuah organisasi yang bernama Serpent Society, yang merupakan tim supervillain yang semua anggotanya bertemakan ular, dan pertama kali muncul dalam komik Captain America is nomor 310 yang dirilis pada tahun 1985. Dan pihak studio udah mengabarkan kalau Serpent Society ini akan menjadi villain utama dalam Captain America Brave New World. Tapi kedok mereka masih belum terlihat jelas di serial yang satu ini ya. Dan kita bisa melihat bahwa Serpent Society ini adalah musuh berat Captain America versus Steve Rogers. Kan sebenarnya mereka juga bergerak dalam pemerintahan Amerika Serikat, yang dimana mereka sengaja disewa oleh Amerika Serikat sebagai senjata cadangan. Well, kalau ini emang benar ya bahwa mereka menjadi senjata bagi Amerika Serikat, berarti peran mereka akan jauh lebih gede di film Captain America Brave New World kali ini. Anjir lah, sakit cuy. Sir, your inner circle has been compromised. Want to? Global power is shifting. Kemudian nextnya kita bisa melihat ada The Leader alias Samuel Stearns yang diperankan kembali oleh tim Black Nelson yang berusaha untuk memanipulasi semua negara di dunia untuk saling menghancurkan.
dan kemungkinan potensinya adalah memicu perang dunia ketiga. Well, sepertinya pemimpin dari Civil Society ini adalah the leader itu sendiri, yang dimana tampak dia udah duduk di kursi pemerintahan dan dia mencoba untuk berkampanye terhadap pandangannya soal Amerika Serikat yang harus menjadi negara adidaya. Tujuannya cuma satu, dia ingin melihat bahwa semua dunia itu menjadi kacau dan juga tampak seperti dirinya ini. Oke, buat kalian yang belum tahu, the leader ini adalah sosok di balik Samuel Stearns, seorang ilmuwan yang pernah mencoba membantu Bruce Banner untuk menghilangkan seragama yang ada pada darahnya, yang pernah kita lihat dalam film The Incredible Hulk. Kemudian, karena dia mencoba untuk mengubah si Emily Blonsky menjadi Abomination, dia terkena sebuah cairan darah gamma kepada kepalanya Samuel Stearns, sehingga itu membuatnya menjadi sosok the leader ini ya. Dan dia pertama kali muncul dalam komik Tales of Astonish is nomor 62 yang dirilis pada tahun 1964. Dari awal, Samuel Stearns ini adalah seorang yang sangat terkesima dengan darah gamma yang dikandung dalam tubuhnya si Bruce Banner ini ya. Maka dari itu, ketika dia mencoba untuk membantu si Bruce ini, sebenarnya di belakangnya dia berusaha untuk mengolah semua darah ini agar supaya dia bisa menyimpannya dan bisa menelitinya sendiri. Nah, sebenarnya the leader ini udah lama eksis di MCU sejak tahun 2008. Tapi kenapa dia baru muncul sekarang nih? Nah, sebenarnya the leader ini sudah lama ditangkap oleh Black Widow dan juga para agen S.H.I.E.L.D. dalam komik Prelude Avengers tahun 2012. Dan akhirnya si leader ini dipenjarakan di sebuah penjara S.H.I.E.L.D. yang gak tahu lokasinya di mana ya. Nah, sebenarnya the leader ini memiliki semua berbagai macam kemampuan super yang sangat cerdas di otaknya. Selain dia bisa manipulasi, dia juga punya sebuah kecerdasan di atas manusia rata-rata pada umumnya. Dengan cara dia bisa menganalisis sebuah masa depan dengan cara ilmiah, dan kenyataannya selalu terbukti benar adanya. Memang Samuel Stearns yang kita kenal dahulunya juga adalah seorang yang sangat analitik sekali ya. Bahkan ini terbukti kepada Betty Ross yang pernah menjadi rekannya di sebuah universitas yang ada di kota New York. Makanya the leader ini dianggap sebagai villain yang paling berbahaya karena saking cerdasnya dalam mengakurasikan sebuah rencana yang matang untuk menghancurkan semua musuh-musuh yang akan ia lumpuhkan dengan pemikirannya yang sangat cerdas itu ya. You're just a pawn. Dan juga ada sebuah adegan penampakan Joaquin Torres yang merupakan teman dan juga sahabat dari Sam Wilson. Dan sekarang dia punya kostum The Falcon-nya sendiri. Dan terlihat bahwa si Joaquin ini lagi bermanuver bersama dengan Sam Wilson untuk menghindari sebuah pesawat tempur yang sedang mengejar mereka berdua. Dan coba kalian notice ya, mereka berada di mana nih? Yap, mereka berada di atas patung Tiamut yang merupakan celestial yang berusaha bangkit dari inti bumi sebelum akhirnya diburukan oleh para Eternals. Dan juga ada sebuah rumor yang beredar bahwa Tiamut ini adalah bahan dasar adamantium yang dipakai oleh para pemerintah untuk mempelajarinya lebih lanjut. Dan besar kemungkinan Wolverine akan hadir di MCU dengan cara seperti ini ya. Dan ini ada hubungannya dengan planningnya si Thunderbolt Ross sendiri, yang dimana dia berusaha untuk berkolaborasi dengan berbagai macam negara-negara besar seperti Jepang, Jerman, bahkan Rusia, yang tujuannya adalah untuk mengklaim patung itu sebagai bahan material mereka untuk memulai sebuah perang seperti itu ya. Nah, ini bisa banget menjadi awal kemunculan Jenderal William Stryker yang merupakan jenderal Amerika yang ciri-cirinya sama seperti Thunderbolt Ross sendiri, yang dimana dia bertujuan untuk bereksperimen terhadap adamantium dengan berbagai macam korban-korban yang akan ia pilih. Nah, yang berhasil cuman Wolverine aja nih, yang dimana gue punya teori bahwa tersinilah si Ross itu kemungkinan akan merekrut si Jenderal William Stryker ini untuk menjadi bawahannya dan menyuruhnya untuk meneliti adamantium ini seperti apa. Kemudian Stryker menemukan ada satu mutant yang bisa ia manfaatkan untuk menjadi bahan eksperimen Weapon X yang akan ia gunakan ini. Nah, next yang kita bisa melihat ada adegan pemakaman.
bisa jadi ini adalah pemakaman Presiden Wilson akibat mungkin di masa lalu dia udah dibunuh oleh bangsa Skrull karena ancamannya yang sangat serius itu ya. Jadi bisa gua asumsikan ada beberapa Skrull yang akan muncul di film Captain America Brave New World ini sebagai bentuk bridging alias jembatan The Secret Invasion kepada film Captain America keempat yang satu ini cuy. Kemudian nextnya kita bisa melihat ada penampakan Sabra yang diperankan oleh Shira Haas ini telah memegang sebuah pistol di kedua tangannya bersama rekannya ketika menghadapi ancaman yang ada di hadapannya. Nah sebenarnya Sabra ini adalah superhero dari Israel dan dia pertama kali muncul dalam komik Incredible Hulk is nomor 250 yang dirilis pada tahun 1980. Dan dia merupakan superhero dari negara Israel yang berprofesi sebagai Burning Legend terbaik dari Israel juga ya. Tapi kenapa dia berada di Amerika nih? Kemungkinan ini karena dia diundang oleh Ross sendiri yang dimana kebetulan dia menyewa Sabra ini untuk mengamankan pemilihannya sebagai presiden ya. Tapi Marvel Studios udah mengkonfirmasi kalau background Sabra ini akan dirubah total oleh pihak MCU. Mungkin karena ada konflik dengan Israel ya, jadi mereka nggak mau ada masalah. Jadi mereka akan berubah total dari Sabra ini menjadi superhero yang bisa dibilang dia punya background yang berbeda dari versi komiknya seperti itu ya. Ya you know lah ya. You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. I'm not. Kemudian nextnya ada dialog dari si Thunderbolt Ross yang mengatakan bahwa Sam Wilson adalah Captain America. Ya betul, tapi dia bukanlah Steve Rogers. Kita bisa melihat dari background mereka aja udah berbeda. Steve memang adalah seorang militer, sedangkan kalau Sam Wilson adalah seorang pilot, yang dimana memang mereka berdua itu memiliki sebuah background yang sangat berbeda. Tapi tujuan mereka selalu sama, yaitu mereka akan melindungi negara Amerika Serikat dari kekejaman Nazi, kekejaman alien dan segala macam ya, sehingga itu akan dikombinasikan dengan Avengers yang udah kita kenal kemarin. Dialog ini seolah-olah menganggap bahwa si Ross ini akan menganggap Steve Rogers sebagai orang yang sangat patuh dalam pemerintah dan juga patuh terhadap negaranya. Padahal jelas ya kita bisa melihat bahwa Steve Rogers ini adalah orang yang paling menyuarakan kalau dia menolak semua ajakan dari Thunderbolt Ross. Dan itu udah pernah kita lihat di film Captain America Civil War bahwa dia udah menantang Sokovia Accords yang diberikan oleh Thunderbolt Ross yang saat itu masih menjadi sekretaris negara ya. Dan memang dia udah tahu semua track recordnya dari Bruce Banner dan juga Tony Stark, yang dimana mereka berdua udah pernah menghadapi General Thunderbolt Ross yang memang dia adalah orang yang sangat-sangat ambisius terhadap sinar gamma yang ada dalam tubuhnya si Bruce Banner ini ya. Nah kemudian di final scene-nya kita bisa melihat ada Red Hulk yang udah menangkis perisai Captain America dan menjatuhkannya ke tanah. Well, ini adalah Thunderbolt Ross sendiri yang untuk menjadi sosok Red Hulk akibat dia untuk menjadi kunci percobaan dari The Leader itu sendiri. Nah ini kejadian dalam komik Hulk is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2008, yang dimana Ross ini akhirnya menjadi subjek percobaan dari MODOK untuk menjadi senjata terkuat Amerika Serikat. Nah semenjak Ross mendapatkan kekuatan itu ya, dia menggunakannya untuk bertarung melawan Hulk versi Bruce Banner dan berusaha untuk membunuhnya. Jujur ini adalah versi Hulk yang sangat badass dan juga terkuat. Karena apa? Ketika dia bertarung, dia bisa menyerap semua energi gamma yang ada di dalam tubuhnya si Hulk ini. Semakin dia bisa menyerap semua itu, maka dia akan menjadi semakin kuat. Tapi sepertinya di MCU akan dirubah total, yang dimana kita tahu bahwa Hulk sekarang udah gak punya problem lagi terhadap Thunderbolt Ross, dan dia udah hidup damai bersama dengan keluarga barunya dan juga sepupunya Jennifer Walters alias si Hulk ya. Dan kalau di komik dia dieksperimenkan oleh MODOK sendiri. Nah sedangkan di MCU aja MODOK sudah tewas di Quantum Realm dan dibuat segoblok itu oleh pihak sutradaranya. Jadi masalah utamanya akan diterapkan kepada Captain America sendiri. Tapi bisa jadi atau menambahkan Bruce Banner yang akan tampil di film Captain America Brave New World. Karena kalau udah ada si Ross, pastinya dong akan muncul si Bruce Banner sebagai Hulk-nya. Seperti itu ya. Jadi, well, gua nggak tahu nih nextnya seperti apa. Tapi yang jelas, gua bisa prediksikan kalau kemungkinan Bruce Banner akan menjadi cameo dalam film Captain America keempat yang satu ini coy ya.
akhirnya cuplikan ini ditutup dengan logo Captain America Brave New World yang siap tayang di bulan Februari tahun 2025 mendatang. Well, akhirnya kita udah membreakdown semua official teaser dari Captain America Brave New World ini dengan berbagai macam detail dan juga teori yang sangat asik untuk kita bahas ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya teori ataupun detail yang gak gue sebutkan di video ini, kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!